IKN yang ada di pembelajaran 3, Rumah Betang Uluk Palin. Peristiwa apa sih yang terjadi pada teks Rumah Betang Uluk Palin? Yang pertama, Rumah Betang Uluk Palin terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Rumah Betang merupakan rumah adat suku bangsa Dayak. Rumah Betang Uluk Palin dihuni oleh lebih dari 500 jiwa. Bagi masyarakat Dayak, Rumah Betang Uluk Palin merupakan bagian terpenting dari kehidupan dan tempat mereka berpulang. Kemudian, peristiwa berikutnya, Rumah Betang Uluk Palin tertimpa musibah kebakaran pada tanggal 13 September 2014 dan tidak ada lagi yang tersisa akibat kebakaran itu. Sekarang kita mendiskusikan apa sih keunikan Rumah Betang Uluk Palin. Keunikannya adalah dihuni lebih dari 500 jiwa yang terdiri atas 150 kepala keluarga dan bentuknya memanjang serta terdapat sebuah tangga dan pintu masuk ke dalam. Kemudian dibangun tinggi dari permukaan tanah untuk menghindari musuh, binatang buas, ataupun banjir. 3 kali berpindah lokasi karena menyesuaikan perubahan alur Sungai Uluk dan Sungai Ngabau akibat erosi. Keunikan selanjutnya yaitu dalam tradisi Dayak, rumah betang dan hutan adalah pusat sekaligus bagian terpenting semesta kehidupan. Sekarang lanjut ke jenis-jenis budaya di Indonesia. Di antaranya adalah kesenian, cara hidup, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, dan bahasa. Keragaman budaya bangsa di wilayah Indonesia adalah yang pertama, bahasa daerah, rumah tradisional, pakaian adat, dan kesenian daerah. Kesenian daerah termasuk tari-tarian, alat musik, lagu-lagu, dan upacara adat. Berikut contoh bahasa daerah. Perhatikan contoh keragaman kata akibat keragaman bahasa daerah. Contohnya, bahasa Indonesia saya, bahasa Jawanya aku atau kula, bahasa Sundanya abdi, sedangkan bahasa Batak mengatakan ahu, dan bahasa Papua sa. Sedangkan rumah, bahasa Jawanya omah, bahasa Sunda ima, bahasa Batak bagas, dan bahasa Papua rumah. Keragaman bahasa tidak menimbulkan masalah antar suku bangsa. Hal ini karena dalam komunikasi antar suku bangsa digunakan bahasa Indonesia yang telah mampu mempersatukan perbedaan bahasa daerah. Lanjut ke rumah adat. Bangunan rumah setiap suku bangsa disesuaikan dengan kondisi alam. Nama rumah adat setiap daerah pun berbeda. Berikut nama beberapa rumah adat dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah Rumah Krong Bade dari Aceh, Rumah adat Honai dari Papua, sedangkan Rumah Joglo dari Jawa dan DKI Yogyakarta, Rumah Baileo dari Maluku, Rumah Gadang dari Sumatera Barat, Rumah Kasepuhan Jawa Barat, dan Rumah adat Baduy dari Banten, dan Rumah Kebaya dan Rumah Gudang dari DKI Jakarta, Rumah Lamin dari Kalimantan Timur, Rumah Bolon dari Sumatera Utara, Rumah Panggung dari Jambi, nama Rumah adat Baloi dari Kalimantan Utara, dan Rumah Banjar dari Kalimantan Selatan, Rumah adat Tongkonan dari Sulawesi Selatan, Rumah Mandar dari Sulawesi Barat, Rumah Limas dari
Sumatera Selatan. Itulah tadi nama rumah adat. Lanjut ke pakaian adat. Berikut beberapa nama pakaian adat di Indonesia. Yang pertama, ele balang dari Aceh, ulos dari Sumatera Utara, bundo kanduang dari Sumatera Barat, pakaian tradisional Melayu dari Riau, teluk belanga dari Kepulauan Riau, aisan gede dari Sumatera Selatan, paksian dari Bangka Belitung, kebaya dari Jawa Barat, baju pangsi dari Banten. Sedangkan nama pakaian adat kebaya dari Jawa Tengah, kebaya kesatrian dari DKI Yogyakarta, pesaan dari Jawa Timur, nama pakaian adat perang dari Kalimantan Barat, pengantian Bagaja Gamuling Baular dari Kalimantan Selatan, kulafi Donggala Sulawesi Utara, baju Ngembe dari Sulawesi Tengah, baju bodo dari Sulawesi Selatan, baju cele dari Maluku, pakaian Manteran Lamo dari Maluku Utara. Itulah sebagian dari nama pakaian. Berikut lanjut ke senian daerah. Berikut nama beberapa tari dari berbagai daerah di Indonesia. Pertama, tari Seudati dan tari Saman dari Aceh, tari Tortor dari Sumatera Utara, tari Piring dan Payung dari Sumatera Barat, tari Jaipong dan tari Merak dari Jawa Barat, tari Yopong dari DKI Jakarta, tari Serimpi dan Gamyong dari Jawa Tengah, tari Reog dan Remong dari Jawa Timur, tari Sekapur Sirih dan Tandak dari Riau. Sedangkan tari Gong dan tari Perang dari Kalimantan Timur. Tari Monong, Zofin Tembung dari Kalimantan Barat. Tari Legong, Kecak dan Pendet dari Bali. Tari Kancet Ledo dari Kalimantan Utara. Tari Baksa Kembang dari Kalimantan Selatan. Tari Kipas, tari Bosara, dan tari Pakarena dari Sulawesi Selatan, dan tari Cakelele dari Maluku, serta tari Tanggai dan tari Puri Bekusek dari Sumatera Selatan. Itulah tadi sebagian nama tari yang ada di daerah Indonesia. Itulah contoh keragaman budaya yang ada dalam masyarakat Indonesia. Indonesia memang memiliki masyarakat majemuk. Namun demikian, masyarakat Indonesia tetap hidup rukun, saling menghormati, dan bertoleransi antar warga masyarakat. Apa ragam kesenian daerah di Indonesia? Ragam kesenian daerah di Indonesia diantaranya tari, alat musik, lagu, lukisan, dan patung. Bagaimana sikapmu atas perbedaan budaya di Indonesia? Sikap saling menghargai atas adanya perbedaan budaya dan melestarikan aneka budaya di Indonesia. Ini adalah bentuk-bentuk sikap toleransi atas keragaman budaya di tempat tinggalku. Mendukung teman untuk menjalankan prosesi budaya tertentu, tidak menghina budaya orang lain, mengapresiasi pelaksanaan kegiatan budaya, serta memberi kesempatan orang lain menjalankan kegiatan kebudayaan. Di paragraf 4, sikap terhadap keragaman jenis usaha warga masyarakat di sekitarku, yaitu dengan cara sikapku terhadap keragaman jenis usaha warga masyarakat di sekitarku, yaitu menghormati dan menghargai usaha masyarakat, karena setiap jenis usaha memiliki keterampilan tertentu dan saling membutuhkan satu sama lain. Contohnya usaha fotokopi dan tukang servis mesin. Keduanya saling membutuhkan. Di pembelajaran 6, belajar toleransi dari permainan tradisional anak.
Acara festival permainan tradisional anak Indonesia di Taman Mini Indonesia Indah dan digelar tanggal 11 Desember 2016 dengan tujuan supaya anak Indonesia mengenal keragaman lingkungan dan kebudayaannya. Oleh karena itu, permainan tradisional menjadi jurus ampuh agar anak-anak kembali kepada nilai-nilai kebersamaan. Permainan tradisional itu aset budaya bangsa yang sekarang mulai ditinggalkan karena munculnya gadget. Permainan tradisional mengajarkan nilai, etika, dan identitas budaya bangsa. Misalnya di Jawa ada permainan dingklik, oglak-aglik, di Sunda ada prepet jengkol, dan sebagainya. Keragaman itu mengajarkan bagaimana kita toleran atas perbedaan. Coba ditulis peristiwa pada teks belajar toleransi dari permainan tradisional anak. Yaitu peristiwa pada teks belajar toleransi dari permainan tradisional anak adalah digelarnya acara festival permainan tradisional anak. Keragaman apa yang disebutkan pada teks? Keragaman yang disebutkan adalah keragaman berupa permainan tradisional. Dan sikap apa yang dapat saya tiru dari teks? Yaitu sikap yang dapat ditiru adalah melestarikan kebudayaan dan toleran atas keragaman budaya. Dan apa yang sebaiknya kamu lakukan dalam upaya ikut melestarikan permainan tradisional? Upaya yang dapat dilakukan untuk melestarikan permainan tradisional adalah dengan memainkan permainan tersebut baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian, nilai-nilai terdapat pada permainan dingklik, oglak-aglik, dan prepet jengkol adalah nilai-nilai kepemimpinan, nilai ketahanan, kerjasama, dan kekompakan antar tim. Sikap baik apakah yang dapat menjadikan kehidupanmu dan lingkungan sekitarmu menjadi lebih baik? Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya, menghormati orang tua, membantu orang yang kesusahan, bersikap ramah dan sopan, mengikuti kegiatan kerja bakti. Selanjutnya, menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian menjalankan aturan atau ibadah agama yang dianut dalam kehidupan sehari-hari. Dan menjalankan norma-norma Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sekian.